untuk mempersiapkan lamaran, ongkos datang Ongkos ke datang ke Batamindo, itu sudah mengeluarkan biaya. Apalagi sampai sana ditolak Itu mentah-mentah. Perempuan mana yang mau sama orang gak kerja? lah ya Lah makanya ya itu, ya benar sih. Jadi efeknya begitu, efek Bener. utama itu di situ. Iya. Kamu tahu nggak itu penyebabnya apa? Gara-gara di TikTok ya. Enggak, Jadi karena dia nggak kerja, kerjanya itu aja. harapannya dia dapat diterima, dapat dipekerjakan dan terima gaji. Dan ini harapannya gugur dengan tiang tadi kan. Oke teman-teman. Semangat ini. Tadi karena sudah kena marah sama produser, kami ulang lagi openingnya. Bang, selamat Siap. datang Bang. Hari ini kita kedatangan Bang Gusti dari Serikat Pekerja FSPMI Kota Betul, Batam. Bang. Betul, Bang. Ya. Kota Batam. Nah Bang, kemarin tuh kita baca, kita lihat di Instagram juga, bahwasanya Kepri masuk peringkat nasional nomor 2 pengangguran tertinggi. Aduh. Luar biasa. Apakah ini membahagiakan Bang? Biasanya kalau kata-kata nasional itu kan udah langsung bos dulu. Toh. Mau berhenti nggak bisa nih, udah plok duluan. Kalian tertawa di atas penderitaan orang lain. Karena hidup ini sudah terlalu rumit, makanya kita harus ketawa. Sebenarnya beban. Beban ya. Ah, beban. Tapi karena dapat peringkat nasional, ada bahagianya. Aduh, kepikiran aku bang. Nah bang, kamu melihat fenomena ini gimana bang? Bang Gusti sendirilah dari Serikat Pekerja. Iya, sebenarnya begini, Bang. Kita penduduknya lebih dari nasional itu 300 juta udah hampir sekarang ya kan. Ya. Udah hampir 300 juta. Ya. Angkatan kerja tiap tahun terus naik. Hmm. Lulus sekolah, lulus kuliah, angkatan kerja terus meningkat. Sementara upaya dari pemerintah belum maksimal Untuk nyiapin lapangan untuk pekerjaan. lapangan pekerjaannya sendiri. Hmm. Karena kita belum siap sebenarnya untuk semua menjadi pengusaha. Oh, Karena rata-rata iya, iya, pendapatan masyarakat itu masih rendah. Hmm. Kita harus akui itu. iya. Iya. Tapi kita sampai di titik ini, para pencari kerja ini juga kesulitan mencari informasi satu. Hmm. Yang kedua, ketersediaan lapangan pekerja, persaingan. Dan yang paling krusial adalah oknum-oknum yang meminta bayaran untuk masuk kerja. Ada ya? Itu ada ya? Itu banyak sekali terjadi. Ini Gimana? Calo pencari kerja gitu ya? Calo pencari kerja. Oh. Entah itu di penyalurnya, entah itu di pabriknya, entah itu di perusahaannya. Jadi mereka Selalu gimana? ada calo. Mereka misalnya cari target, cari korban. Iya. Ini gandeng sama perusahaan atau gimana? Yang Ya rata-rata mainnya itu. sebenarnya kok dikatakan perusahaan sih enggak, tapi oknum lah ya. Oh. Oknum. Iya. Karena apa? Iya, Itu oknum-oknum itu mencari sasaran orang yang sangat butuh kerjaan gitu loh. Hmm. Yang nggak punya pilihan hidup, contoh merantau Oke. atau angkatan kerja Ya. yang membutuhkan pekerjaan pendapatan. Kalau membuka usaha sekarang di mereka yang baru tamat sekolah, tamat kuliah, belum punya pengalaman, belum punya pendapatan, belum punya dana cadangan untuk buka usaha kan sulit. Iya. Salah satu caranya adalah cari kerja. Nah bang, yang calo tadi tuh, itu mereka calo tuh, mereka memastikan bisa masuk ke perusahaan itu nggak bang? Pasti dipastikan masuk. Karena udah ada Betul. sama oknum tadi ya. Orang dalam itu ya? Ada oknum-oknum Ordal. yang Ordal. ordal, kalau Ordal. bahasanya ordal ya. Padahal. Oknum-oknum ini yang paling krusial sebenarnya. Nah dari serikat sendiri itu sudah melakukan upaya nggak bang untuk memutus mata rantai itu bang? Kita sering bersuarakan itu, bahkan sampai ke tingkat pemerintah. Tangkap dan penjarakan oknum-oknum yang bermain untuk pencari kerja. Tapi itu dipelihara sepertinya ya? Sebenarnya kita juga nggak bisa membuktikan itu secara gamblang kan. Iya. Pertama, orang yang kita interogasi nggak akan berani memberikan bukti. Iya. Karena dia sudah dimasukkan kerja. Ada Iya, utang iya. balas budi lah ya. Iyalah. Ah, tapi itu kan merugikan. Akhirnya menjadi tradisi. Enggak merugikannya dari mana? Orang cari kerja. Jangan Iya bayar kan? bang. Iya dia bayar, ya kan? Tapi artinya merugikan ke siapa? Ke yang lainnya? Ya, ini akan berdampak negatif pada yang lain. Oh. Kalau dia nggak punya uang, dia akan berhutang, Iya. akan pinjol dan sebagainya lah untuk bisa menyanggupin itu. Rata-rata berapa sih tarif kayak gitu? Ada pernah? Kalau itu nggak ada yang tahu pasti lah ya, Iya. tergantung negosiasi mereka. Itu sama dengan pihak ketiga nggak sih bang? Hampir rata pihak ketiga. Ada orang yang Outsourcing gitu ya, ada orang bahasanya yang ya? mencarikannya gitu. Oh. Itu Sekali bayar berapa bang? Ada 5 jutaan untuk masuk kerja. kalau di Batam kayaknya seperti itu. Wah. Ya. 5 juta? Itu pasti dijamin masuk. Ada yang jamin masuk, ada yang lari. Pantesan banyak laporan Kan sering ya. bertebaran di media sosial tuh. Ya, ya. Dicari oknum sudah berjanji masukkan kerja, saya sudah bayar. Itu kan
Sering kita lihat di media sosial kan. Dan Itu permainannya rapi ya. bukan lagi rahasia umum, tapi memang sudah menjadi tradisi. ya. Tradisi ini yang harusnya menjadi perhatian sembari mempersiapkan lapangan pekerjaan Iya. yang untuk angkatan baru ya, dan juga pengawasannya. Pengawasannya yang belum tepat sasaran. Di mana letak pengawasannya ini? Bukan sekedar pemerintah, kita juga bertanggung jawab atas itu. Kita juga sering bersuara atas itu. Tapi memang oknum-oknum ini tidak bisa kita hentikan. Ada aja terus pemain-pemainnya itu. Di mana kita mau mencari itu? Apa tugas kita harus mencari itu terus? Iya. Enggak juga kan? Enggak Enggak mungkin ya, juga bagi kita untuk terus mengawasi di itu. Belum lagi ada yang menyalur penyalur, outsourcingnya. Belum lagi yang magangnya. Iya. Belum lagi yang melalui PT-PT Menkon yang supply manpowernya. Banyak jenjang-jenjang untuk menjadi penghambat, mempersempit informasi lowongan kerja itu. Rata-rata di media sosial kita lihat bukan perusahaan yang buka lowongan kerja. Outsourcing. Nah, kalau sistem outsourcing itu gimana, Bang? Outsourcing itu sebenarnya kalau di serikat pekerja itu kita tolak. Ya kan kalau nggak salah ada potongan ya kan. Iya. Kita ada namanya kalau di serikat pekerja itu Hostum. Hapus outsourcing, tolak upah murah. Nah, ada kampanye kita begitu kan, Hostum. Hapus outsourcing, tolak upah murah. Ya kita itu menekan itu. Jangan ada outsourcing lagi, jangan ada perbudakan lagi di negara ini. Tapi outsourcing itu legal. Dilegalkan. Dilegalkan. Itu yang terus serikat pekerja suarakan. Omnibus Law itu sebenarnya melegalkan itu. Ya. Melegalkan itu. Aturan yang terbang Omnibus Law. Iya. Betul. Melegalkan itu. Ada lagi magang. Ya. Melegalkan itu. Jadi tenaga kerja kita itu dibuat seperti tidak punya pilihan. Kalau kamu mau kerja ikuti ini outsourcing. Daripada zaman sekarang kalau nggak kerja nggak punya pendapatan, lebih baik itu. Perusahaan susah cari pacar ya dong. Lah gimana kalau nggak Perempuan mana yang mau sama orang nggak kerja? Lah ya itu. Ya benar sih. Jadi efeknya begitu. Efek utama itu dari situ. Iya. Nggak bisa jumpai mertua ya. Nggak bisa jumpai mertua. Nggak bisa bawa martabak lah gitu kan. Nggak berani. Perusahaan bisa nggak menolak outsourcing? Rata-rata ya perusahaan itu taat dan patuh pada aturan. Apalagi namanya bisnis. Iya. Selama celah itu ada, mereka akan gunakan kesempatan itu. Tapi ada beberapa perusahaan yang masih baik lah, nggak usah pakai itu. Keuntungan perusahaan pakai outsourcing apa sih, Bang? Pertama, outsourcing itu dia beda PT. Iya. Jadi hubungan langsungnya sama PT yang outsourcing. Bukan ke si kalaupun ya? ada penanggung jawab ya PT outsourcing itu. Jadi kalau ada apa-apa tinggal PT-nya. PT-nya bukan kita yang bersalah. Banyak contoh yang meninggal. Pernah dengar di Galangan lah ya, kita anggap Galangan meninggal. Menkonnya cuma bilang, perusahaan besarnya cuma mengatakan itu bukan karyawan kami, Pak. Iya. Itu karyawannya PT ini. Padahal yang mengerjakan pekerjaan dia, yaitu. Itu. Pemerintah tolonglah dengarkan nih cerita dari teman-teman bahwasanya janganlah pakai outsourcing, sangat merugikan. Merugikan pekerja juga, merugikan anak bangsa lah kita bilang. Tapi katanya pengen kita tuh bekerja di negeri sendiri. Tapi kayak gini, kayak kalian ngomongnya, Bang. Udah cocok jadi pejabat. Ini gara-gara kopi Soge. Terima kasih Soge. Jadi bijak aku hari ini. Nah, banyak sekali kan Bang kejadian-kejadian yang kita tidak duga dan itu menjadi permasalahan di dunia pekerja sendiri. Nah, kemarin itu juga sempat viral di Muka Kuning yang ukuran-ukuran apa tuh? Tinggi badan itu Bang ya? Tinggi badan yang pakai palang itu ya. Palang. Kalau lewat berarti nggak lulus. Itu sebenarnya apa sih pekerjaan pramugari atau apa tuh? Cocoknya jadi angkatan aja ya. Militer ya kan yang harus ada tinggi badan minimal ya. Iya. Gitu. Itu kenapa sebenarnya? Tahu Bang yang itu? Maksudnya apa coba? Itu bukan di tempat kami ya. Itu tapi kita pemerhati tingkat tenaga kerja itu menjadi isu bagi kita kan. Kita turut prihatin lah ya. Perusahaan tersebut pakai menggunakan cara yang seperti itu. Sebenarnya jangankan orang tingginya di bawah 155, orang disabilitas saja di undang-undang di Perda Kota Batam diberikan kesempatan. Itu Jangankan tinggi kurang, disabilitas saja kita berikan kesempatan. Jadi artinya ada diskriminasi di sana terhadap orang yang punya cakapnya ini
tingginya kurang lah ya. Iya, iya. Semeter kotor kalau kita bilang. Kita- Semeter kotor kita kita, bilang ya. kita lahir di dunia ini kan kita nggak pengen juga kalau kita pendek kan. Benar Oh. gitu. Jadi perusahaan itu dan itu dipertontonkan khalayak umum, Iya, aduh. dipertontonkan ke khalayak umum yang tidak pantas. Dan kejadiannya di Batam. Batam orang tahu tempat pencari kerja yang paling oke kan. Benar. Dan itu, ini Batam kayak gini. Orang-orang yang badannya, yang tingginya nggak sampai Yang semeter kotor tadi. semeter kotor tadi ya minder duluan kan Iya. masuk Batam Kita jadinya. ya mohon maaf ya, bukan kita mengucilkan teman-teman rekan Iya. kerja angkatan kerja yang tingginya kurang, Heeh. tapi kita menyesalkan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pencari Iya. kerja tersebut gitu. Bayangin aja orang pencari kerja itu belum punya pendapatan. Iya. Iya. Jangankan untuk mereka makan, Heeh. mereka untuk fotokopi ya, Aduh. untuk mempersiapkan lamaran, Oh. ongkos datang Ongkos ke datang ke Batamindo. Itu sudah mengeluarkan biaya. Apalagi sampai sana ditolak Itu mentah-mentah. saking banyaknya Pengangguran, ya lamar di situ terus dibikin syarat-syarat yang begitu atau gimana ya sebenarnya? kalau kita nilai sih memang sudah dipersiapkan karena ada tiangnya. Kalau nggak ada dipersiapkan nggak ada tiangnya. Iya, iya, iya. Ada- Alasannya nih, alasannya Iya. apa gitu loh. Ya kita belum tahu pasti apa alasannya ya. Tapi kita menyayangkan itu gitu. Atau memang gini loh Bang, Bang Agus, mungkin di sana ada kebutuhan mungkin untuk supaya misalnya ngambil di rak-rak mungkin buat gitu loh, tinggi. buat tinggi gitu. Kalau di KFC dulu ada juga kayak gitu, misalkan untuk menjangkau tempat yang tinggi, kalau kita nggak tinggi kan nggak bisa, makanya sesuai ukuran badan. Kalau perusahaan gitu apa sih yang diperlukan? Kalau di perusahaan biasanya disebutkan ada di lowongan kerja tersebut minimum tinggi ya, Ya. untuk kebutuhan pekerja posisi ini operator gitu ya. conveyor misalkan gitu ya. Oh, ya. Ada kebutuhan khusus. Ya, tapi enggak Tapi general gitu ya. tapi kemarin tidak. Tidak ada. Tidak. Oh ini salah berarti. Dibutuhkan pekerja wanita. Ah. Ya kan? Tidak ada disebutkan klasifikasi itu. Jadi semua orang yang merasa dirinya Wanita. wanita berhak dong punya Datang kesempatan dong, dong. iya, Ya bener dong, nggak Iya, salah iya, ada nggak datang salah, kan. ya. Tapi ternyata sampai sana diperlakukan seperti itu dan itu miris kita dilakukannya itu di tempat umum. Kalau dia dilakukan di perusahaan kita nggak akan tahu itu. Iya, iya. Ya, Terbuka waktu itu kan. Terbuka dan itu dapat diliput setiap orang yang punya Iya. gadget. Sekarang apalagi Iya. zaman sekarang kan? Apalagi zaman sekarang dan itu membuat perhatian isu publik kan. Ya, Iya, betul. iya, iya. Saya rasa pemerintah juga melalui ini Dinas Tenaga Kerja harus memperhatikan ini bagaimana syarat-syarat lamaran kerja itu dibuat. Karena setiap perusahaan harus melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja bagian penempatan tenaga kerja kebutuhan tenaga kerjanya per tahun harus wajib. Nah ini missnya kecolongannya di situ. Iya, iya, iya. Syarat-syarat wajibnya apa, kebutuhannya untuk apa harus disiapkan dengan benar. Iya, iya. Kalau buka lowongan misalnya itu syarat-syaratnya harus dilaporkan ke Disnaker gitu ya. atau enggak ada kewajiban itu enggak sih? Sebenarnya tidak ada Nggak ada ya? kewajiban. Nggak kewajiban Cuman agar tidak miskomunikasi antara pelamar dan pengusaha perusahaan begitu tadi ya, ya, sebaiknya begitu. Jangankan untuk karyawan operator aja, forklift aja ya. Iya, iya. Dibutuhkan operator forklift. Jelas ya? Ya. Di operator forklift peruntukannya jelas nih. Iya. Jadi ada klasifikasinya itu. Jadi orang yang datang tidak sia-sia gitu loh. Iya. Ada juga sebenarnya perusahaan lain tuh yang membutuhkan tenaga kerja minimum tinggi 160 ada, bukan nggak ada. Memang Dan ada itu peruntukannya mungkin. ada peruntukannya gitu loh. Jadi artinya mereka memberikan lowongan kerja itu tidak terbuka gitu. Artinya ada klasifikasi khususnya gitu. Kalaupun mereka harus melakukan seperti itu, kenapa nggak dites kesehatannya saja? Ya. Iya. Dibuka lowongan kerja, melamar di sana, tes kesehatan. Ya. Oh, tinggi kan termasuk tinggi berat badan termasuk klasifikasi kesehatan nggak sih, ya kan? Bener kan? Udah kan data diri. Nah, kan? itu kenapa Berat nggak badan harus di sekian, sana tinggi gitu? sekian, gitu kan. Artinya kalaupun dia tidak lolos, dia harus tidak lolos di kesehatannya. Gitu loh. Jangan Iya, iya. dipertontonkan seperti itu. Itu kalau kita lihat di media kalau mau angkatan di India sana begitu tuh. Di India sana Iya, mau masuk iya, militer gitu tuh. Masuk, Lolos, kena nggak nih kepala? Kalau nih, Pak? kejedot, masuk nih. Lewat gitu. Tradisi-tradisi itu nggak pas di Nggak negara pas lah. kita, apalagi di Kota Batam yang menjadi tujuan Pencari kerja. pencari kerja. Karena kita ini masih kota industri, belum pariwisata. Iya. Memang Indonesia ini banyak yang aneh sih untuk pencari kerja sendiri. Harus berpenampilan menarik. Terus yang lucunya itu Bang, pengalaman 2 tahun. Nah, padahal kita baru tamat kerja nih. Dia mencari Baru fresh tamat graduate sekolah, ya, ya kan? bisa. Fresh graduate gitu. Baru tamat kuliah. Minta pengalaman 2 tahun atau minimal 1 tahun. Nah, kita kerja di mana? coba? Iya.
Kan itu aneh-aneh aja Bang persyaratan-persyaratan seperti itu. Iya. Nah, itu gimana sih sebenarnya? Sebenarnya kalau pengalaman itu domainnya perusahaan lah ya. Iya, Iya. iya, iya. Ada kebutuhan khusus dia kan. Mhm. Kalau dia sudah minta pengalaman, orang yang hadir ke sana adalah orang-orang yang punya experience kan, Oke, ya. pengalaman di bidangnya tersebut. Hmm. Kalau itu kita anggap masih ada kategori wajar walaupun berlebihan sebenarnya. Berlebihan Kenapa nggak memberikan peluang seluas-luasnya kepada fresh graduate gitu. Tapi memang ada perusahaan yang tidak mau mentrainingnya dari awal. Sama Pasti butuh kayak cepat gitu ya? sama kayak operator forklift tadi. Iya. Dibutuhkan operator forklift misalkan punya pengalaman 2 tahun dalam bidangnya. Ya udah bisa Punya ya kan. punya sertifikat forklift. Dia sudah bisa mengoperasikan itu. Dia sudah mengoperasikan alat itu. Jadi masuk ke perusahaan sudah tidak terlalu banyak trainingnya, sudah tidak pembekalannya sudah sedikit saja. Hanya pengenalan lingkungan saja, adaptasinya. Sebenarnya maksud perusahaan-perusahaan itu. Cuman terkadang itu dimanfaatkan. Dipakai untuk yang aneh-aneh itu ya. Iya, dibatasi lowongan kerja ini Oh, agar iya. supaya apa? Ya kalau mau masuk ya ada ininya gitu. Oh. Oknum-oknum tadi ini tidak pernah hilang. Pasti ada aja celahnya ya. Pasti ada aja. Mhm. Dari mana kita bisa Mereka mengawasi ini? Apa ya? Apa namanya? Udah tahu ya kira-kira. Maksudnya gini, yang biasa main itu rata-rata perusahaan udah tahu. Oh, biasa si A, si B, si C gitu yang biasa jadi calo udah tahu mereka rata-rata ya. Perusahaan itu ya? Masih Atau ada orang-orang perusahaan sendiri? Atau ada gimana tuh sebenarnya? Kalau kita bilang sih pemain sih lah ya. Iya. Pemain. Karena hampir setiap ada Ya, lowongan ada sih itu. Karena hanya pemain yang tahu soal pemain. Iya gitu. Kita cuma bisa Sesama pemain ini alasan yang melindungi itu. kita cuma bisa teriak aja. Iya. Yang mana orangnya Yang juga mana nggak tahu kita. gitu. Dan mereka juga pintar loh. Iya ya. Orang ke orang. Oke, Dia oke, nggak oke. mau langsung itu. Mhm. Dia hanya melalui perantaranya aja. Jadi misalnya nih aku nih, Hmm. aku calonnya misalnya lewat siapa dulu, nanti berapa kaki berapa Iya, kaki gitu kan. bener. Baru muncul ke situ. Dulu memang pernah ada kasus kan waktu di Ada yang di laporan-laporan gitu ada yang diungkap. Yang kemarin itu kan dia alasannya outsourcing. Cuman setelah dia orang tuh kasih duit 3 juta, 4 juta, Iya. Kabur. kabur nggak dimasukin kan, terus ditelepon nomor yang nggak aktif lagi di tempat dia kan punya kantor juga Bang, ada kantor juga outsourcing gitu. Outsourcing punya kantor, dia harus punya. Dia bukan bukan outsourcing abal-abal gitu loh Oh, Bang. abal-abal. Cariin nanti bisa cari kerja. Kabur, ada 30 orang tuh yang lapor di Polsek Batang Kota kemarin tuh, ada. Iya. Pasal penipuan lah akhirnya. Pasal penipuan Penipuan jatuhnya. Tapi mau tanya ke siapa, orang udah kabur kan. Iya. Ya itu Bang, jadi artinya satu sisi juga angkatan kerja harus bertambah, tiap tahun bertambah dari mulai SMK, SMA, Iya. ya, sarjana, D3, bertambah terus. Lowongan kerjanya semakin sempit, ditambah lagi ada oknum-oknumnya. Jadi Iya. pilihan itu semakin sempit gitu loh. Bayangin aja di media itu kita lihat jualan kopi susu Kopi. aja yang daftar banyak ya. Itu sebelah itu yang Sebelah. Iya, enggak Mas Iya. Sebelah. Aduh ya Allah. Minder kita jadinya kita alhamdulillah kita masih kerja gitu kan, Bang. Sebelah cari koki mungkin ya. Koki sebelah itu antrian tuh ratusan loh. Koki sebelah aja. Artinya apa di situ? Kesempatan kerja kan sangat berkurang. Sangat-sangat berkurang. Kalau dibilang pemerintah, tujuan pemerintah 10 juta lapangan kerja, saya kira sampai saat ini belum. Belum ya. Belum. Karena angkatan kerja tadi yang pengangguran berapa? 9 juta ya. Yang 9 juta itu Gen Z. Gen Z ya. Ya, Gen Z Nah, itu. secara nasional. Itu enggak ngapain tuh di rumah aja. Enggak ngapa-ngapain, dia tidak sekolah, tidak bekerja. Beban orang tua. Beban orang tua. Beban orang tua. Ya itu. 9 juta, data 9 BPS. juta loh. Kota Batam sekarang kalau di persenan sekitar 3,64% data BPS. 3,64% dari jumlah penduduk. Ya, Batam. Kalau Kepri itu kemarin udah turun memang sekitar 6, berapa ya? 9 atau berapa gitu. Tapi tetap peringkat kedua. Ya itu artinya kalau dibilang kemajuan Kota Batam, iya. Ya, Oke. kita apresiasi pemerintah ingin memajukan Kota Batam. Bukan sekedar terlihat di mata, tapi SDM juga harus diperhatikan. Ini yang sering kita bicarakan di mana-mana, kita teriakkan, jangan hanya membangun. Iya. Orangnya juga dipikirin dong. SDM juga harus dipikirin dari mana pendapatan. Pendapatan itu kalau di kita itu ada 3. Job security, income security, social security.
job security atau kepastian kerja. Siapa yang bisa memikirkan? Ya pemerintah. Iya. Warga nggak bisa memikirkan job security ini. Nggak bisa. Nggak bisa buat regulasi. Nggak bisa. Karena jadi itu. Ada gitu income security. Dari mana dia punya kepastian pendapatan? Yang siapa yang bisa berpikir yang membuat regulasi? Pemerintah. Social security. Ya pemerintah. Memang bukan kita serahkan semua. Ya. Ada tugas kita check and balance di sana melalui dewan-dewan itu. Dewan-dewan juga harus punya program bagaimana mengurangin. Ini tahun 2024 keluar Perda Kota Batam. Yang harus dari Batam. Berktp Batam. Berktp Batam. Dan saya nggak, itu pun menjadi celah untuk kejahatan juga. Salahnya? Bikin KTP palsu, bikin kemarin ketangkap loh yang bikin KTP palsu. Oh, untuk bisa juga untuk masuk lamaran gitu ya? Masuk aja pokoknya kan yang penting KTP Batam. Berapa sih? 100.000 jadi KTP palsu kan? Kan nggak dicek juga di sana di Nggak, unitnya apa. nggak. Pokoknya ini KTP Batam nih, Bengkong misalnya alamatnya Batu Haji misalnya Tiban, Marselia. Marselia itu asli kecuali aku. Pendatang haram. Pak RT Marselia nih warga bukan. Ya bisa. Ada loh Bang, kemarin tuh di unit 4 Polresta Barelang itu nangkap yang gitu. KTP palsu ya. KTP palsu. Setengah jam jadi. Coba. Nah itu maksud aku gitu nih Bang, ada aja celahnya kejahatan kayak gitu tuh Bang. Dimanfaatkan. Nah, kalau nilai Perda itu gimana, Bang? Kalau kami nilai Perda itu positif. Positif, Kami menyambut positif ya. Tapi tidak ada pengawasan di sana. Nah, itu. Oke. Jadi makanya aku sempat juga berpikir begini. Oke, diatur secara harus KTP Batam gitu. Bener. Gimana cara mengawasi perusahaan-perusahaan ini yang mereka yang benar-benar pengen merekrut orang ber-KTP Batam? Iya. Pengawasannya masih kurang. Kita menyambut baik Perda itu. Ya, untuk mengurangi program pemerintah, mengurangi pengangguran angkatan kerja di Kota Batam. Tapi butuh pengawasan. Regulasi tanpa aksi nihil. Terus pengawasan di siapa tuh? Pengawasan ada banyak, Bang. Dalam hal ini juga kita juga menjadi pengawas ya, bisa melaporkan. Ada baik itu di Dinas Tenaga Kerja, baik itu di Dinas Pengawasan. Ada banyak pengawasan yang bisa kita lakukan. Sejauh inilah pemerintah melalui Disnaker sendiri, pengawasannya seperti apa? Kalau kita menilai mereka sudah bekerja ya. Kita apresiasi Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini untuk bisa membantu mengeluarkan surat pencari kerja, ya kan, memberikan informasi lowongan kerja, mengadakan pelatihan. Kita apresiasi, tapi di balik itu Dinas Tenaga Kerja ini kan pemerintah, ya. Bagaimanapun pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaannya Perda tersebut. Iya. Pengawasannya juga harus ada di mereka. Kalau enggak mandul itu. Kalau enggak mandul itu Perda. Bukan dibikin terus dibiarin aja nggak bisa. Terus ada juga celah bagi oknum-oknum yang mempunyai perusahaan-perusahaan subkon, supply manpower di sana. Serta pengurusan KTP. Benar. Kalau pengurusan KTP, saya rasa udah kita bisa nilai banyaklah pemainnya ya. Yang Perda ini banyak oknum-oknum yang bermain dengan perusahaan-perusahaan supply manpower tadi gitu loh. Bagaimana dia bisa melamar kerja itu bayar, bagaimana itu dapat apa keuntungannya. Nah, oknum-oknum ini yang sebenarnya harus ditertibkan. Pertama, perusahaan-perusahaan supply manpower harus diaudit. Pertama izinnya, yang kedua cara tata seleksi, yang ketiga penerimaannya. Jangan sampai di sana timbul malah perusahaan tidak tahu apa-apa yang diserahkan hanya orang-orang yang bayar ke perusahaan tersebut. Itu jangan nuding aku, Bang. Ya kira-kira. Kira-kira seperti itu ya, ilustrasi. Kalau pas waktu pembahasan itu di teman-teman dari serikat dilibatkan. Pada saat itu kita sebenarnya program kita itu bukan itu. Bukan itu ya? Bukan itu. Program kita itu Perda Pengupahan. Oh, lebih ke Perda Pengupahan karena kita menganggap pendapatan buruh di Batam itu masih rendah. Ya. Masih jangankan sudah ada UMK, Bang. UMK itu jaring bawah, Bang. Oh iya, betul. Ya, jaring net bawah. Dan itu untuk penghitungan itu untuk 1 tahun pekerja lajang. Iya. Tidak dibahas bagaimana tata cara untuk yang sudah berkeluarga. Hanya bicara tentang struktur skala upah. Tapi tidak istri 1, istri 2 belum masuk ya kan? Kalau itu masih
dapur Istrinya nonton masing-masing. loh. Iya, Dapur masing-masing ya. menyuarakan orang-orang yang di sana. Yang lebih dari satu ya. Lebih dari satu. Lebih dari satu. Kan banyak juga yang lebih dari satu. Iya. Aku enggak loh. Aku satu masih. Iya. Tapi kita tetap memberikan apa ya, masukan lah ya. Masukan terhadap perda itu walaupun sedikit karena memang pembahasan perda itu ada di Ranperda, Ya, ada di paripurna. Mereka dibayar negara untuk itu. untuk itu. Untuk Kalau benar-benar mereka nggak melakukan itu, mereka nggak usah dibayar. Iya. Bagi kita begitu simpel. Iya, simpel. Serikat pekerja itu kan kritis aja dia. Iya. Kalau mereka nggak bisa bekerja ganti aja Ganti udah. aja gitu. Kalau bila perlu setiap tahun kita Evaluasi ya. Oh, iya. Nah, untuk pengupahan kita, Abang rasa nih kita nih di bawah standar. Di bawah standar. Alasannya? Karena itu tadi. kita sudah melakukan survei. Iya, iya. Setiap tahun kita lakukan survei. Walaupun itu terkadang tidak bisa dipakai secara undang-undang. Karena kita berbicara pengupahan itu pemerintah pasti berbicara tentang undang-undang, Betul. bicara tentang peraturan menteri ya, tentang perpres. Makanya kita mendorong perda itu agar ada apa? Daerah Batam itu kan khusus dia, daerah industri. Yang dimana di sini itu seksi bagi pengusaha. Pengusaha mana yang nggak mau investasi di Batam? Semua hampir pengusaha kita berbicara di Batam pasti mau berinvestasi. Kalau tidak percaya datang ke Batamindo. Hampir penuh Batamindo sekarang dibangun untuk perusahaan-perusahaan. Karena apa? Akses kita itu dekat. Ya. Paling dekat jalurnya daripada Daerah daerah-daerah lain. Tapi kenapa kita ditarik mundur terus? Ini yang menjadi problem bagi kita. Terus menyuarakan upah itu terus naik di 15%, di 12%. Walaupun dapatnya kadang 4%, kadang 1,4%, nah begitu. Dengan 4, berapa sekarang? 4,4 ya, 4,4. Sekarang udah 4,6. 4,6 ini berarti nggak mencukupi untuk di Batam ya? Untuk orang Lajang ya, nggak mencukupi. Nggak mencukupi. Aturannya memang begitu, UMK itu disetting untuk pekerjaan 0 sampai 1 1 tahun, bener. Itu settingan awal. Kalau setahun lebih itu sudah mulai penilaian kinerja dan segala Iya, macam. ada namanya struktur skala upah. Ada termasuk dalamnya tunjangan-tunjangan lah, termasuk di dalam itu. Itu pun kalau nggak diminta, sulit, nggak ada. Hanya sedikit lah pengusaha itu yang berpikir bagaimana pekerja ini sejahtera. Karena kan bukan kepentingan dia. Bagi dia pemerintah sudah membuat aturan ya saya akan ikutin. Nah tugas kita pekerja bagaimana bersuara, negosiasi, berunding dengan pengusaha. Ya. Kalau tadi Bang kembali ke syarat-syarat tadi. Kalau menurut serikat dari pantauan beberapa ini selain tinggi badan, terus apa namanya tadi pengalaman kerja, ada nggak syarat-syarat aneh-aneh yang ditemukan oleh serikat? Harus cantik gitu Bang. Oh kayak gitu misalnya. Kalau itu kayaknya khusus kayaknya. Kalau itu tempat-tempat khusus aja itu ya. Kalau di perusahaan-perusahaan kayaknya enggak lah ya. Enggak lah. Kalau perusahaan itu yang nyeleneh ya itu aja. Itu aja yang nyeleneh itu. Paling nyeleneh itu ya. Kalau syarat wajibnya punya KTP ya. SKCK itu kan syarat wajib aja warga negara kan, surat keterangan sehat. Itu kan syarat-syarat umum aja administrasi. Tapi yang nyeleneh ya itu tinggi badan. Kalau dia tidak boleh berkacamata, itu kan aku khawatir lama-lama nanti berat badan juga, Bang. Ada juga ya? Ada. Oh, ada. Itu kan profesional ada. Dia kalau kan bisa juga. Maksudnya itu dijadikan satu tolak ukur bisa kan? Bisa sebenarnya. Pengusaha itu macam-macam kan punya banyak station lah, tempat untuk bisa menempatkan tenaga kerjanya itu. Cuman terkadang mau atau tidaknya gitu. Iya. Tapi sudah ada yang menerapkan kalau berat badan itu. Tapi itu tadi dia tidak terbuka ke umum. Oh, ya. Iya. Dia sudah diterapkan. Dia dilihat ya kan, lamar kerja, interview berat badannya terlalu besar, udahlah. Cari lain aja kandidat lain lah gitu. Terselubung lah ya. Nggak terbuka ya. Iya, ini terlalu terbuka dan gitu. Sebenarnya perusahaan menerapkan itu sah-sah saja. Sah-sah aja. Karena mereka mempunyai postur sendiri. Apalagi perusahaan yang harus naik tangga ya. Kalau perusahaan yang harus naik tangga ke area produksinya, kan kasihan pekerjanya. Lebih bagus ditempatkan di tempat yang di lantai 1 atau misalkan gitu kan, sesuai dengan kondisi badan lah. Tapi kalau tinggi badan, kalau di perusahaan manufacturing, saya rasa semua bisa. Bisa ya? Bisa. Artinya nggak ada nggak krusial kali lah. Krusial kali lah. Kalaupun dia harus
perempuan, apalagi perempuan ya. Hmm. Kalaupun dia harus mengambil barang, Iya. kan ada safety. Safety Iya, itu iya. tidak boleh ngambil barang di atas badan sendiri. Oh gitu Aturan ya? begitu ya? Nggak Aturannya boleh. gitu ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh ngangkat barang aja lebih dari tinggi badan sudah tidak boleh. Karena Hmm. tidak aman. Hmm. Kalau dia terjadi sesuatu ketimpa badannya sendiri kan berisiko Iya, kecelakaan kerja. Silakan kerja. Apalagi yang kerjanya mohon maaf dia punya line khusus ya, Iya. line berjalan, produk berjalan berjalan. ya, produk berjalan dikerjain. Saya rasa tinggi badan 150 juga bisa kok. Oh, iya. Nggak ngaruh kan? Nggak ngaruh Iya, sebenarnya. jadi nggak maksudnya dalam di manufaktur itu tidak Nggak ada krusial sebenarnya, nggak seperti itu krusial. ya? Yang bahaya apabila di logistik. Rata-rata logistik kan laki-laki. Hmm. Walaupun ada beberapa yang barangnya ringan-ringan dikasihkan ke perempuan. Tapi rata-rata logistik tuh laki-laki. Kalau dia beralasan harus ngambil barang yang tinggi, safety juga nggak boleh manjat tinggi-tinggi. Iya. Nggak boleh. Iya. Harus ketinggian, harus pakai alat pengaman. Aman, Ya. sudah ada tatanannya Iya lah ya. gitu loh. Jadi tidak terlalu krusial kalau alasannya harus kami itu ngambil barang tinggi-tinggi. Kalau barang tinggi-tinggi jangan ngambil pakai orang. Forklift, Forklift. steker, Iya, forklift. Pakai alat. pakai alat bantu. Nah, Iya. Jadi terlalu berlebihan lah ya, terlalu berlebihan bagi kita. Kalaupun teman-teman yang tingginya 150 ke bawah itu didiskriminasi itu terlalu berlebihan. Terus untuk apa lagi bang? Kebanyakan teman-teman tuh yang bingung itu bang, ketika kontrak kerjanya habis, umurnya itu udah di atas 30 tahun atau 35 tahun. Nah, sekarang ini susah perusahaan yang mengambil orang baru yang umurnya sudah di atas 30, 35, kan susah bang cari kerja. Iya, betul. Nah itu faktor umur tuh gimana bang, menurut abang? Memang di perusahaan-perusahaan itu rata-rata mengedepankan yang muda-muda ya. Iya. Pertama dia muda di tahunnya. Muda di tahunnya. Muda di tahunnya. Jawara di tahunnya. Jawara di tahunnya. 30 tahun lalu. Ya karena begini, di perusahaan itu kenapa mengedepankan yang anak-anak muda? Pertama dia punya spirit ya, spirit untuk bekerja. Yang kedua faktor usia, tidak gampang lelah. Ya. Yang ketiga punya tanggung jawab yang berlebih dan punya rasa takut kepada atasan. Ya. Rata-rata atasannya kan di atas umurnya ya. Di atas dia pasti rata-rata di atas 28, 30 umur. Kalau dia lebih dari sana, segan pula nanti kan. Itu timbulnya seperti itu. Akan terjadi konflik. Itu yang dihindari perusahaan sih sebenarnya. Tapi itu pun bukan berarti menjadi patokan. Iya. Harusnya dari sisi kemampuan. Iya, keahlian, lebih mengedepankan skill, lebih mengedepankan keterampilan, cekatan. Kenapa nggak diuji dulu? Iya. Kenapa nggak diberi kesempatan dulu? Kenapa harus dibatasin? Gitu. Terus kalau yang sudah umur sebegitu, kemana dia harus mencari? Kan menjadi beban lagi akhirnya. Mau jadi apa? Akhirnya apa? Kalau semakin tinggi angka pengangguran, ujungnya tinggi. Kriminal. Apa Batam ini harus menjadi kota kriminal? Jangan Nah dong. itu yang harus dipikirkan. Dalam hal ini yang bisa mengeluarkan surat teguran siapa? Pemerintah. Melalui Dinas Tenaga Kerja keluarkan surat edaran untuk tidak membatasi, memberikan peluang sebesar-besarnya kepada seluruh pekerja yang pengangguran dan sebagainya. Dan itu belum dilakukan. Jadi PR lah ya. Jadi PR. Itu pernah disampaikan ke dinas. Untuk usia lah. Untuk usia kita sudah pernah sampaikan, tapi terkadang perusahaan yang tidak mau karena tidak ada sanksi di aturan yang mengatur itu. Perusahaan ini, perusahaan-perusahaan di Batam itu paling takut namanya aturan, paling takut sama namanya regulasi. Tapi kalau nggak ada sanksi kan percuma saja. Kan? Percuma. Itu dia. Nah itu dia. Nah ujungnya surat edaran. Kalau surat edaran boleh dilakukan, boleh tidak. Akhirnya begitu perusahaan-perusahaan itu. Jadi sebenarnya perusahaan ini pun akan selalu mencari celah ya bagaimana. Ya memang kita berpikir begini, kalau kita pekerja bagaimana memberi kesempatan. Tapi kalau di sisi pengusaha pasti akan mengatakan kami akan berpikir bagaimana kondisi bisnis kami. Ya itu udah hal wajar. Tapi paling tidak ada nilai linearnya, nilai tengahnya bagaimana mempertemukan ini. Contoh, kenapa tidak bisa diberikan kesempatan saja dulu? Program pemerintah bagus. Sudah banyak pelatihan-pelatihan kerja yang dilakukan melalui Dinas Tenaga Kerja. Itu sudah bagus. Tapi setelah itu kan? kemana? Ditempatkan. Kalau cuman dia keterampilan, ya,
Orang yang bekerja juga pasti punya keterampilan. Ya. Tapi kalau dilatih dengan keterampilan, program pemerintah hampir ratanya keterampilan. Untuk bisa mendorong bagaimana setelah dia tidak bekerja dia punya keterampilan buka Iya, usaha buka sendiri. sendiri. Ya itu Minimal bagus itulah sih, gitu. bagus sih sebenarnya, nilai positif. Tapi Apakah semuanya harus begitu? apakah kan itu solusi? Iya, iya. Apakah itu solusi utama? Enggak, Belum. Belum. Harus lapangan pekerja dulu. Karena kita masih negara berkembang. Ya. Negara berkembang itu butuh lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Pariwisata kita andalkan belum juga Belum. menjanjikan. Belum. Masih berapa persen angka pariwisata di Batam ini? Iya. Yang masih menjanjikan adalah lapangan kerja di perusahaan. Nah, Hmm. bagaimana ini bisa terkontrol? Tugas pemerintah. Kita hanya bisa bersuara, tapi tentu pemerintah juga harus ambil andil dalam hal ini. Ya paling tidak pemerintah harus mendengar juga. Mendengar. Ya tugas pemerintah ya mendengar lah. Kalau nggak mau mendengar jangan jadi pemerintah. Jangan digaji. Jangan digaji ya. Tapi jangan coba denger tok aja Pak. Dengar tok yang lakukan. Karena zaman sekarang lebih kencang, milenial Gen Z ini kencang sekali untuk kritik. Iya. Iya. Ya. Iya. Begitu itu isu menjadi publik, bersebar di media sosial, baru sibuk. Kamu tahu nggak itu penyebabnya apa? Gara-gara di TikTok ya. Enggak. Jadi Karena dia nggak kerja. Kerjanya itu aja. gara-gara nggak kerja. Iya kan? Wah, Scroll TikTok. Wah ini bangga. Mati kau. Nah, gitu. Karena nggak ada kerja gitu. Nggak ada Coba kalau kerja. dia kerja kan. Iya. Biar aja kerjaku masih banyak gitu kan. Iya. Tapi itu kan menjadi perhatian publik akhirnya. Iya. Akhirnya menyita perhatian publik dan itu menjadi isu jadinya. Artinya Pak, ini ada beban sama perusahaannya itu. Kenapa sempat dilakukan seperti itu? Itu di layak umum di video sama anak-anak. Setauku loh ya. Dulu beberapa tahun lalu pernah juga yang melakukan itu. Tapi aku nggak tahu apakah perusahaan yang sama atau enggak. Kalau dulu yang viral itu begitu lamaran taruh di kardus. Iya. Ya, oh iya. Ya. Iya. Nah, begitu lamaran bertumpuk dibuang. Karena udah ada calon kandidat sebenarnya. Jadi untuk apa dia buka-buka kayak gitu kan? Formalitas. Formalitas. Meluluskan syarat kewajiban. Ini loh udah tak buka. Udah buka. Ini loh lamaran. Ini loh orang-orangnya. Ini loh orang-orangnya. Itu loh. Indah. Ya kan? Kalau dulu viralnya begitu khususnya di Batamindo itu ya. Iya. Terima, taruh kardus. Buang. Harus ada orang dalam dong. Harus orang dalam. Sebenarnya Ternyata orang dalam itu bukan hanya beberapa kayak instansi pemerintah aja yang isunya. Itu banyak juga Di perusahaan itu banyak perusahaan yang kayak gitu banyak nggak juga. bisa kita hilangkan ya. Iya. Sulit untuk menghilangkan itu. Pertama ada faktor kedekatan. Iya. Ya, yang kedua membantu, yang ketiga ada nilai rupiahnya. Nilai rupiah. Ada nilai rupiahnya ini yang lebih banyak. Kalau dia membantu kita Oke lah, manusiawi ya, manusiawi. Tetangganya butuh kerja, pengangguran, Ponakannya atau mintalah apanya, tolong masukkan kerja anakku. Itu kita masih tolerir lah. Tapi kalau yang sudah pakai nilai rupiah, Iya. itu menutup kesempatan bagi yang minta tolong tadi itu. Makanya bagian kita pentingnya itu bagaimana ketika ada temuan itu proses cepatnya. Bagaimana cara kita sekarang? Apa yang bisa kita lakukan? Ya viralkan. Iya. Kalau bisa kita lakukan dari dalam, lakukan dari dalam. Kita stop. Harus di stop, nggak ada lagi. Tapi kalau kita nggak punya kekuasaan untuk bisa memberhentikan itu, ya harus diviralkan. Iya, suara medsos. Suara medsos. Iya, gitu. luar biasa sekarang. Ini kalau nggak pakai medsos nggak mungkin begini. Iya. Nggak mungkin begini. Nggak akan menyita perhatian publik. Karena sekarang zamannya media sosial, maka setiap hal sekecil apapun yang terjadi diskriminasi akan menjadi perhatian publik. Perhatian publik akan menjadi isu besar. Di perusahaan yang kemarin itu ada serikat pekerjanya juga. Ada. Tapi dia nggak masuk ke sana. Iya. Serikat pekerja itu nggak punya domain di pemerintah penerimaan. Iya, Karena betul. diatur juga di aturan itu penerimaan karyawan baru menjadi hak penuh perusahaan. Iya. Tapi kalau dia sudah masuk ke perusahaan, baru menjadi bagian serikat pekerja, punya hak dia untuk dibela. Iya. Kita hanya bisa melakukan bagaimana sebelum serikat pekerja di dalam pabrik itu, sebelum dia membuka lowongan kerja, kita harus sampaikan jangan ada diskriminasi, jangan sampai menyita perhatian publik, memberikan kesempatan seluas-luasnya. Satu yang penting jangan ada oknum. Kita di dalam tugasnya itu.
Bagaimana membuat kepastian regulasi di dalam Itu tingkat pabrik berjalan. Kalau di penerimaannya kita tidak bisa atur Iya, itu. berarti kalau penerimaan itu memang pure pemerintah, serikat pekerja nggak bisa masuk ke sana Iya. karena masih di luar. Pemerintah membuat regulasi, pengusaha melaksanakannya Melaksanakan. gitu. Cuman sekarang kita tidak bisa menutup mata. Kalau dia dibuka di tempat umum akan menjadi perhatian publik. Iya. Ya. Bayangin aja yang diterima contoh 30, yang datang bisa 900. Iya. Waktu dulu tahun lalu di SP. Nah, sampai 50 sampai pingsan itu kan. Sampai pingsan. Itu iya. menjadi bukti, menjadi apa ya? Bukti nyata Iya. kalau Batam itu masih banyak penganggurannya. Tidak baik-baik saja. Tidak baik untuk Iya, kita lihat. kondisinya Batam tuh tidak baik-baik saja dalam untuk pengangguran Iya. tenaga kerja. Kelihatannya kok oke, tapi Setiap ada lamaran kerja, pasti yang rame. datang tuh ribuan. Job fair itu pasti ramai. Pasti rame. Jangan kan di misal ada nggak, sana. Bang? Kadang-kadang aku berpikiran begini, kenapa banyaknya orang melamar kerja yang waktu itu kan kita bisa menilai apakah itu benar-benar dia tidak punya pekerjaan atau pengen pindah pekerjaan. Kira-kira gimana? Kalau saya menilai tidak punya pekerjaan. Nggak punya pekerjaan ya? Kalau dia punya pekerjaan, nggak akan sempat dia datang. Karena lagi Kerja, kerja, satu. ya. Yang kedua, dia sudah kerja, nggak mungkin dia mau berdesak-desakan. Ya. Iya. Di sana itu Karena adalah udah tahu, oh pasti rame iya, gitu kan. di sana orang-orang datang itu penuh harapan. Ya. Penuh harapan yang dia bakal keterima kerja, dia bakal bekerja di perusahaan incarannya, dia bakal mendapat gaji. Kalau orang yang sudah terima kerja, hampir rata-rata sekarang pakai media, lamaran pakai link, ya. Itu yang punya Instagram, pilihan. gitu ya. Dia punya pilihan karena kalaupun nggak diterima sana saya masih kerja kok. Iya. Tapi kalau yang open gitu memang dia tidak punya pekerjaan. Dia Butuh jobless. pekerjaan. Dia butuh pekerjaan. Dia datang itu penuh harapan. Iya. Harapannya dia dapat diterima, dapat dipekerjakan dan terima gaji. Dan ini harapannya gugur dengan tiang tadi kan. Dipatahkan oleh tiang ya. Dipatahkan oleh tiang. Aduh, luar biasa memang. Jadi Udah 40 menit. 40 menit aja ya? 40 menit. Tambah lah kopiku. Tambah lagi, siap. Itu tuh, Bang. Oh, gitu pekerjaan tuh sekarang. Nah, Bang, sejauh ini Abang lihat ada nggak perusahaan yang memang pure, nggak ada orang dalamnya, memang buka lowongan secara jebret gitu, jor-joran gitu, ada nggak? Ada. Ada ya? Ada. Kalau yang murni tetap ada, Pak. Ada yang murni ya? Tapi presentasinya kecil. Persentase penerimaan. Karena satu, dia tidak membutuhkan lowongan kerja banyak, tidak membutuhkan tenaga kerja banyak, ya. Yang kedua, ada perusahaan besar yang dia menyerahkan ke pihak kedua. Tadi yang saya bilang perusahaan-perusahaan subkon tadi, supply manpower tadi, dia sudah perusahaan itu memang benar-benar berdiri udah lama, udah kuat, dia sudah punya keterkaitan dengan serikat pekerjanya, dia merasa diawasi ya, dan dia juga memimpin perusahaan itu benar-benar. Ada juga yang seperti itu. kalau yang sekarang tenaga robotik kayak gitu ganggu, kira-kira memangkas berapa banyak? Kalau satu mesin itu bisa kepangkas 3 sampai 5 tenaga kerja. Oh, Satu mesin. karena operatornya cuma satu aja ya? Iya. Dia membutuhkan 5 tenaga kerja nih. Ya. Tenaga kerja Indonesia masuk mesin kurang ini. Sandar misalnya yang ada kita gambaran satu mesin kan sekitar 3 sampai 5 kepangkas. Ada berapa mesin rata-rata? Wah ya banyak lah. Kalau satu perusahaan tuh bisa, kalau sekarang itu bisa hampir 20-30 mesin 20-30 mesin. Berarti artinya sekitar 150 orang Kepangkas. kepangkas, tidak dipakai. tidak dipakai. Ini akan menjadi calon pengangguran. Calon pengangguran Calon ini kan? pengangguran. Selama dia Itu angkat satu perusahaan. satu perusahaan. Angkatan kerja bertambah, ditambah yang tidak terpakai, yang finish kontrak, Ya, yang kena pemangkasan, belum lagi gelombang PHK. Gelombang PHK ini kan juga harus kita waspadai. kemarin Bata Ya. di anu tuh. Tutup habis. Muka kuning sudah banyak perusahaan yang melakukan efisiensi. Efisiensi bukan tutup kan? Bukan, efisiensi. Ya, Pengurangan Enggak itu kan? PHK akan menjadi pengangguran. Itu kan menjadi masuk kategori tadi yang 9 juta tadi. Iya. Akan masuk kategori pengangguran. Terus kalau dia sudah pengangguran,
dia tidak melamar kerja akan menjadi beban negara Negara. akhirnya. Hmm. Pertama keluarganya nggak bisa diberi nafkah, yang kedua kesehatannya juga tidak bisa ditanggung lagi, yang ketiga dia akan berpikir. Kalau dia masih berpikir normal dia akan membuka usaha kecil-kecilan. Kalau tidak berpikir normal, Iya. banyak kejadian yang kita lihat ya, curanmor Curan mall. Jembatan Barelang tuh, yang salah satunya ya, salah satunya ya, seminggu 4 kali loh bang orang bunuh diri. seminggu 4 kali. Empat kejadian maksudnya. Itu 4 kali. karena stres ya, Iya. beban hidup ya. Iya, beban hidup, percintaan, aduh. Beban hidup itu salah satunya kan ekonomi. Iya. Paling banyak itu emang gitu. Ekonomi, kan? Ekonomi. Beban hidup. Kalau sudah nggak, apalagi laki-laki yang sudah berkeluarga, nggak bisa menghidupi Dan- keluarga, Iya. Perceraian juga tinggi ya. tinggi. Ya jadi teman-teman bagi yang galau-galau tuh gak usah lah ke Barelang. Kacau. Atau Kalian tuh membuat kerja tim SAR. Susah tim SAR cari-cari kalian. Nambah kerjaan Iya, ya. 2 hari 3 hari baru muncul kan tim SAR bluk masuk langsung cari nggak ketemu. 3 hari kemudian kerja lagi. Baru dapat biasanya loncat lagi. Dan lucunya loncat tuh nggak jembatan 1, jembatan 4. Jembatan 4 ya. udah tahu, oh jembatan 4 udah ketemu, kerja di jembatan 1 udah ketemu, jembatan 4 pindahnya. Kayaknya mungkin ngukur ketinggian, Bang. Jembatan 4 kan enggak rendah. Loncat di semua. Memang kan, Bang, banyak yang artinya orang itu putus asa kan, Bang. Dia nggak bisa mikir lagi, mungkin bebannya terlalu banyak. Iya. Betul. Beban ekonomi itu paling tinggi, Mhm. paling cepat membuat mental tuh kena. Kenapa? Dia sebagai laki-laki nggak bisa menafkahi keluarga. Mhm. Satu. Yang kedua terlilit utang. Iya. Bagaimana dia bisa menutupi keluarganya kalau nggak berhutang dulu? Utang menambah, tapi masukan tidak ada. Iya. Itu kan menjadi beban ekonomi kan, beban keluarga dia. Jadi ya terpaksa dia harus Dia melakukan apapun. iya kan, itu. melakukan apapun. Kriminal. Kriminal contohnya. Kemarin yang Abang yang ingat yang wartawan kita yang liputan di Polda 32 motor. Besoknya lagi Polres Espos 60 motor. Itu udah Itu curanmor ya. Curanmor aja tuh. Curanmor. Dan pelakunya pun dia orang putus-putus kerja. Iya. Putus kerja. Residivis malah sedikit sekarang pemainnya. jadi pemain baru. Pemain baru. Nah itu loh Bang. Sekejam itu dunia sekarang. Aduh Iya. ya Allah, sekejam itu dunia sekarang. Memang tuntutan dunia luar kan kejam memang, Bang. Iya. Kalau nggak bisa kerja kamu nggak saya pakai. Ah. Kalau kamu nggak mau kerja silahkan keluar. Iya. Saya masih banyak butuh tenaga kerja. Masih banyak orang yang datang pada kami. Ya kalau kita tidak bisa mengimbanginya itu, tuntutan itu, ya tentu akan menjadi beban. Memang kita harus menjaga gaya hidup ya. Memang Ya, itu pasti. gaya hidup itu penting kita jaga. Tapi bukan berarti kita nggak punya pekerjaan. Kalau nggak punya pekerjaan namanya ya beban habis, beban total. Beban hidup itu. Kita bukan orang kaya Iya, ya kan. Kalau kita anak Raffi Ahmad boleh lah ya. Anak sultannya. Iya. Anak sultan. Tugas anak Raffi Ahmad itu cuma satu aja, bernapas. Semua disediain ya. Cuma disediain. Semua Pokoknya disediain. bernapas aja Kona, Rafathar gitu kan. Pokoknya bernapas aja sampai besar dah lah tuh. Iya. Kaya. Kaya. Ya, maksudnya hal-hal seperti itu memang kita harus kurangi juga. Terus bagaimana kita memikirkan membuka lapangan kerja sekarang. Iya, benar. Dan modal pun harus. Kalau itu Modal. benar, Bang. Membuka lapangan kerja itu harus. Tapi terkadang bagaimana orang membuka lapangan kerja? Dia tidak punya bekal. Satu, tidak punya pembimbing. Dua, yang ketiga dia tidak punya modal. Permodalan, akses permodalan juga. Iya. Rata-rata permodalan kalau mau pinjam ke bank nunggu agunan. Paling tidak dia sudah bekerja. Ya. Kerja di mana, Kerja Bang? di mana, Bang? Kan gitu kan. Gimana orang pengangguran mau minjem uang ke bank kalau nggak ada kerjanya? Mau diagunkan apa? Mau diagunkan? Aku aja lah diagunkan. Saya aja Pak KTP saya. Nah, nggak Gitu bisa. kan. KTP-nya belum berlaku di perbankan, Iya. Bang, kalau dia tidak bekerja. Iya, iya. Gitu loh. Akses permodalan itu belum Belum terbuka. terbuka untuk pengangguran. Nggak ada, Bang, lembaga pinjaman yang memberikan pinjaman kepada pengangguran. Nggak akan berani. Nggak ada berani. Mau itu leasing, mau itu pegadaian, mau itu perbankan, nggak akan berani. Lah orang pemasukan nggak ada mau minjam katanya. Padahal maksudnya mau minjam itu buka usaha. Bukan usaha. Tapi tidak bisa. Dan ketika dapat pun kita misalnya dana segar dari bank gitu kan. Rupanya apa yang kita lakukan, usaha yang kita bikin itu nggak sukses, utang lagi kan. Kan gitu. Perkaliannya kan gitu. Iya. Tapi memang kalau sudah mau berusaha harus siap juga Siap untuk juga. dengan resiko yang bangkrut. ada, iya. Harus siap dengan resiko. Iya. Itu tadi dengan pelatihan-pelatihan itu sebenarnya bisa
pelatihan UMKM, ya, pelatihan skill, Skill gitu kan. menjahit atau buat kerajinan, itu bisa mengurangi beban angka pengangguran. Hmm. Bisa buat bucket, bisa buat cake. Bikin kucite. Ya banyak lah Tahu yang bikin kucite? Apa tuh? Kucite. Ranmor. kunci teh ya. Ya banyak sih skill-skill yang bisa Iya, diperoleh. boleh. Cuman terkadang angkatan kerja baru ini belum punya kepikiran untuk menjadi pengusaha. Dia harus berpikir bagaimana menabung, itu pun kalau dia tidak tulang punggung. Bayangin kan kalau dia tulang punggung, anak pertama dari Itu udah- keluarga. iya, untuk keluarganya dulu kan. Harus Adiknya, berpikir segala macam. kerja dulu, hidupi keluarga, orang tua, adik sekolah, saya harus bekerja. Kalau hidup menjadi pengusaha belum punya modal. Ya. Salah satu pilihan Harus paling bekerja. tepat harus bekerja. Kalau nggak bekerja dari mana kita dapat pendapatan gitu loh. Kecuali kita jadi selebgram, boleh lah ya. Ya kalau itu ya. Itu kan untung-untungan juga ketika Untung-untungan. satu konten kita viral, kita bisa jadi selebgram, bisa endorse sana sini, Iya. kita bisa pekerjakan Tapi orang juga kalau kan. mau jadi selebgram harus satu bang, Apa tuh? Gila. berpenampilan menarik. Jauh lagi. Betul nggak? Betul nggak? Rata-rata selebgram yang wanita itu berpenampilan menarik. Tapi ada juga kok yang enggak, Bang. Yang pas-pasan aja. Pas kali, Pas kali. pas kali dia. Kalau dia unik bisa, kalau Iya. enggak berat bang. Ya gila sekalian kan. Hmm. Tapi Gen Z tuh kebanyakan Bang rata-rata ketika ditanya cita-cita itu jadi apa? Jadi selebgram. YouTuber. Ya lebih YouTuber. menjanjikan memang Iya. mungkin. Cuma perjuangan itu kan kita bukan melihat orang langsung jadi gitu kan, Iya. banyak juga perjuangannya kan. Rata-rata kalau yang yang menjadi cita-cita seperti itu opsi kedua saya rasa. Opsi kedua ya. Saya rasa kalau di Batam itu opsi kedua. Sembari berjalan mencari pekerjaan, dia Sembari membangun branding untuk di media sosialnya. Kalau kita gen milenial ini Bang, itu kita anggap itu opsi kedua. Opsi Kalau Gen kedua. Z enggak Bang, itu menjadi opsi pertama bagi mereka. Karena apa bang? Karena belum sulitnya cari Mencari kerja. Ya itu makanya itu aku saya bilang itu menjadi opsi pertama bagi mereka. Iya. Kan lihat, konten apapun akan dibikin dia. Iya. Kemarin tuh di dekat rumah tuh ada kayak apa? Kali parit-parit gitu aja Bang. Ya, mancing. Dia live TikTok kan. Kita nangkap apa? Apa ini sediain sendiri? Ikannya. Kita nangkap ikan pemirsa. Live nih kan. Ikan di sini. Dapat ikan di sana. Kan? Ya itu kreatif lah bang, kreatif lah. Ya artinya kan ya itu kreatif memang. Kreatif lah. Tapi maksudnya ketika tidak ada pekerjaan, mereka itu yang mereka lakukan. TikTok mandi lumpur lah segala macam. Kan kasihan. Ya itu kan nggak punya pilihan bang. Ya, Itu ada karena pilihan mereka ya. nggak punya pilihan. Dan itu juga menjanjikan pendapatannya. Kalau dia memang serius di situ. Iya. Gitu. Tapi kalau di angkatan kerja sekarang itu belum bisa. Belum bisa. Hanya 1-2 orang yang beruntung dia bisa itu membranding makanya diri iya. dia media sosialnya. Nah, sekarang kalau gitu. untuk itu pemerintah harus ngapain? Ya pertama bagaimana caranya untuk membuka lapangan pekerjaan itu menekan pengusaha Nah, ini. untuk bisa membuka lapangan kerja tanpa batasan. Tanpa batasan ya. Mau itu dia umur berapapun tolong diterima dulu gitu loh. Kasih kesempatan dulu dong. Iya, iya. Dites dulu dong. Siapa tahu dia punya skill. Tapi kalau memang dia perusahaan yang tidak bisa menerima itu, tolong bantu bagaimana dana CSR itu ke pelatihan-pelatihannya. Itu bisa diwajibkan. Pemerintah punya peran itu. Bagaimana mendorong pengusaha dana CSR dibuat pelatihan. Ya. Ya, dana CSR itu diberikan kepada masyarakat sekitar pengusaha. Pelatihan. Ya banyaklah UMKM yang bisa dilatih. Itu peran pemerintah yang bisa seperti itu. Kita nggak bisa. Ya. Pengawasan juga ada di peran pemerintah. Termasuk ngawasin perda tadi ya kan. Tuh. Itu penting. Bagaimana perda itu bisa berjalan kalau pengawasannya tidak ada? Yang kita bilang akan menerima ratusan ribu karyawan, buktinya sampai sekarang angkatan kerja bertambah, lowongan kerja itu masih sempit. Iya. Nah, sekarang kita berpikir juga gini Bang. Generasi Z itu yang bekerja itu, mereka pun juga nggak bisa di bawah tekanan Bang. Kadang-kadang mereka itu bekerja karena nggak bisa nggak bisa apa tekanan, dia tiba-tiba aku resign aja lah. Dia nggak mikirin ke belakangnya gimana Bang. Nggak mikir seperti kalau kita lah yang mungkin kelahiran 80 gitu kan, ini 7. Udah seniornya ya. Seniornya ya. Maksudnya
Aku 90. Ampun guru. Manajer aku nih, Bang. Cuma di sini aku berani minta. Enggak, artinya bentar, ini lagi enak nih cerita Pak Bot. Jadi generasi Z itu, Bang, ketika dia nggak suka di pekerjaan, dia nggak bisa ditekan gitu, dia tiba-tiba ngajukan resign, ngajukan apa. Kan mental mereka juga apa, Bang, juga nggak bagus gitu, Bang. Nah, sekarang gimana mereka itu udahlah, cari kerja itu susah. Yang ketika nggak srek sama kita, terus kita keluar. Ya pertama kembali ke mental ya. Dia pertama harus pandai bersyukur dulu. Nah, Ya. Lapangan pekerjaan di sekitarnya sedang sulit. Tidak bisa sembarang keluar gitu aja. Kecuali dia sudah punya skill. Ada beberapa angkatan kerja itu dia bekerja di satu perusahaan hanya untuk batu loncatan. Pendapatannya itu diambil sertifikasi. Contoh ya, sertifikasi forklift, sertifikasi safety ya. Banyaklah sertifikasi yang disediakan di negara BNSP ini yang menjadi pilihan. Ketika dia sudah tidak senang di kondisi kerja sekarang, dia punya pilihan untuk kondisi kedua. Tapi itu kan harus direncanakan dengan matang. Iya. Saya rasa kalau dia sudah bekerja, dia akan berpikir bagaimana untuk batu loncatan untuk lebih baik. Yang menjadi problem sekarang angkatan kerja baru yang masih sama sekali belum menerima pekerjaan. Kalau itu saya rasa udah punya pilihan dia. Antara dia buka usaha karena dia sudah pernah bekerja, punya tabungan, bisa buka usaha, atau punya keahlian lain yang sudah disertifikasinya. Tapi yang menjadi perhatian kita adalah kawan-kawan angkatan kerja baru sama yang sudah ter-PHK ataupun finish kontrak. Itu finish kontrak masih punya pilihan juga sama seperti tadi. Yang finish kontrak kalau dia sudah punya tabungan dia bisa buka usaha. Kalau ter-PHK dia punya ada uang PHK-nya bisa buka usaha. Kalau yang sama sekali angkatan kerja baru, iya, dia mau ngapain? belum punya pilihan, Bang. Itu belum menjadi solusi. Nah, jadi untuk teman-teman Gen Z, tolonglah jangan terlalu ego. Iya. Jangan sering dengar lagu 420 itu loh. Apa yang mana? Keluarlah dari zona nyaman gitu kan. Oh. 2 hari langsung Gak nyaman itu. nyesal aku gitu. Oke, Bang. Terakhir, Bang, untuk pemerintah mungkin atau untuk teman-teman serikat bisa disampaikan di kameranya, Bang. Yang menyampaikan apa ini? Apa aja? Ya tentu untuk pemerintah saran bagi kami pengawasan setelah aturan itu dikeluarkan tentu pengawasan harus dijalankan dengan baik. Ya. Apabila tidak dijalankan maka aturan yang sudah keluar sebaik apapun tidak akan menjadi efek positif bagi masyarakat. Tentu bagi pengusaha tolong diperhatikan bagaimana cara penerimaan untuk membuka selebar-lebarnya kesempatan bagi angkatan kerja baru dan tidak melakukan diskriminasi. Karena di aturan juga disebutkan penyandang disabilitas atau cacat, mohon maaf, harus diberikan kesempatan bekerja. Wajib itu, wajib diberikan kesempatan bekerja. Jangan sampai menimbulkan polemik yang menjadi bumerang bagi pengusaha. Sekarang kami di Serikat Pekerja berharap bagaimana pemerintah melakukan pengawasan, pemerhati publik, Serikat Pekerja akan terus bersuara bagaimana oknum-oknum yang berada dalam pengusaha itu untuk tidak menjadi ganjalan bagi angkatan kerja baru. Serikat Pekerja akan terus berada di barisan pekerja untuk menyuarakan kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu tadi pesan-pesan dari Bang Gusti, teman-teman. Nah, jadi gitu juga untuk teman-teman yang sudah mendapat kerja, harap bersyukur karena Ya. masih banyak teman-teman kita tidak dapat kerja. Dan kemudian untuk pemerintah juga sekarang ini Batam tidak baik-baik saja seperti Tidak Bang Agus baik-baik bilang saja. tadi. Dengan tingginya angka pengangguran, tinggi juga angka kriminalitas. Ya. Seperti kemarin tingkat bunuh diri tinggi, kejahatan curanmor tinggi, dan itu pelakunya adalah anak-anak yang putus kontrak kerja. Jadi kita berharap, kita berdoa bagaimana ke depannya itu Batam akan bisa membuka lowongan kerja sebanyak-banyaknya. Oke. Oke, bagus. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang Gusti udah datang ke sini, main-main ke sini. Terima kasih undangannya, Thank you. Bang. Ya, kita berharap besok-besok kita bincang-bincang lagi dengan topik yang berbeda mungkin. Ya. Semoga sukses, Bang Agus juga, aku juga. Ya. Mendoakan diri sukses. sendiri ya. Tribun Batam. Oke, keren. Dan ini akan tayang setiap hari Minggu jam 7 malam dan besok kita akan mengundang narasumber lagi. Akhir kata kami bertiga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.